Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imadi Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam membahas mata kuliah Pendidikan IPS di SD dengan kode mata kuliah PDGK 4106. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas modul 2 mengenai esensi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP IPS SD kelas rendah. Ada 3 kegiatan belajar dalam modul 2 ini, yaitu kegiatan belajar 1, peristiwa, fakta, konsep, generalisasi ilmu sosial dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, IPS SD kelas rendah. Kemudian kegiatan belajar 2, nilai, sikap, dan keterampilan intelektual, yaitu kemampuan analisis personal dan sosial dalam KTSP IPS SD kelas rendah. Dan kegiatan belajar 3, contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan intelektual, personal, sosial dalam konteks pendidikan IPS SD kelas rendah. Baiklah sahabat pembelajar, kita mulai membahas dari kegiatan belajar 1 mengenai peristiwa, fakta, konsep, generalisasi ilmu sosial dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP IPS SD kelas rendah. Menurut KTSP, IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Mata pelajaran IPS ini mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD, mata pelajaran IPS itu adalah mata pelajaran yang memuat materi geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang disajikan secara terpadu. Melalui pelajaran IPS, peserta didik ini diarahkan menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta mampu menjadi warga dunia yang cinta damai. Nah, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh mata pelajaran IPS yaitu agar peserta didik ini memiliki kemampuan yang pertama itu mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kompetensi berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi atau berdaya saing dalam masyarakat yang majemuk baik di tingkat lokal, tingkat nasional maupun global. Sedangkan yang menjadi ruang lingkup esensi dari mata pelajaran IPS itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama, geografi, meliputi manusia, tempat, dan lingkungan. Kemudian yang kedua, sejarah, meliputi waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, ekonomi, meliputi perilaku, ekonomi, dan kesejahteraan. Yang keempat adalah sosiologi, yang meliputi kehidupan bermasyarakat dan peranata dalam masyarakat. Secara umum, pembelajaran IPS di SD ini berkenaan dengan pengenalan dan pemahaman peserta didik terhadap berbagai peristiwa yang terjadi pada masa kini, yaitu lebih dikenal dengan isu-isu sosial. Nah, yang dimaksud dengan isu sosial itu adalah kabar atau berita suatu peristiwa yang terjadi dan menyangkut pada aktivitas kehidupan manusia di masyarakat secara tidak jelas asal-usulnya, masih berupa desas-desus atau kabar angin. Nah, agar dipahami oleh peserta didik, maka kita menggunakan istilah ini adalah peristiwa. Dari peristiwa inilah dapat dilakukan suatu pengamatan apakah peristiwa ini benar-benar terjadi atau hanya isu belaka atau kabar angin. Selanjutnya, dari peristiwa itu, beberapa peristiwa yang benar-benar terjadi dapat dicari suatu fakta yang dapat diamati dan
ditunjukkan secara jelas sebagai kenyataan dan realita. Fakta terungkap dari pengamatan atas kenyataan atau dukungan fakta. Fakta ini berkaitan erat dengan data. Fakta mengandung arti penafsiran seseorang yang jadi ada unsur subjektifnya. Sedangkan kalau data, dia bersifat objektif. Nah, sekarang kita mulai membahas mengenai peristiwa. Peristiwa itu adalah hal-hal yang pernah terjadi, yaitu suatu kejadian di muka bumi ini yang menyangkut kehidupan manusia. Walaupun peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Karena peristiwa biasanya sudah menjadi sejarah, yaitu kejadiannya sudah terjadi di masa lalu. Nah, peristiwa yang telah diuji kebenarannya inilah disebut dengan fakta. Nah, sekarang apa itu fakta? Fakta itu adalah sesuatu yang telah diketahui atau telah terjadi benar ada, dan bisa juga diartikan suatu yang dipercaya atau apa yang benar dan merupakan kenyataan, realitas yang real, benar, dan juga merupakan kenyataan yang nyata. Di dalam sains, fakta ini mempunyai makna tersendiri. Fakta ini merupakan hasil observasi yang bisa dibuktikan secara empiris. Karena itu, sifat fakta bukan hasil perolehan secara acak, memiliki relevansi dan keterkaitan dengan teori. Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya studi sosial atau IPS terjadi karena adanya interaksi antara fakta dan teori. Fakta dapat menyebabkan lahirnya teori baru. Fakta juga dapat merupakan alasan untuk menolak teori yang ada, dan bahkan fakta dapat mendorong untuk mempertajam rumusan teori yang sudah ada. Namun di pihak lain, teori dapat juga membatasi fakta dalam rangka mengarahkan penelitian. Teori merangkum fakta dalam bentuk generalisasi dan prinsip-prinsip agar fakta lebih mudah dapat dipahami. Bahkan jauh dari itu, teori dapat meramalkan fakta-fakta yang akan terjadi berdasarkan prediksi keilmuan. Fakta itu amat banyak, tak terhitung jumlahnya. Ada fakta yang berupa data-data seperti keadaan penduduk di suatu desa, ada fakta yang tampak sebagaimana keadaannya, misalnya kondisi jalan, kondisi bangunan, dan sebagainya. Ada juga fakta sebagai hasil pengamatan secara khusus, seperti pendapatan rata-rata untuk sebuah daerah atau sebuah kampung, atau mata pencaharian utama penduduk suatu daerah, dan lain sebagainya. Namun yang perlu disadari bahwa fakta ini bukan tujuan akhir dari pembelajaran IPS. Pengetahuan yang bertumpu pada fakta ini akan sangat terbatas. Sebab yang pertama, kemampuan kita ini dalam mengingat sangat terbatas. Yang kedua, fakta ini bisa berubah sesuai waktu. Misalnya tentang perubahan iklim. Suatu kota mengalami perubahan bentuk, mengalami perubahan pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fakta hanya berkenaan dengan situasi khusus. Nah, sekarang yang ketiga kita bahas tentang konsep. Konsep itu adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda atau gagasan, tempat atau peristiwa. Misalnya nih, kita sebut kata keluarga, maka kata keluarga ini dalam konsep keluarga itu termasuk ada bapak, ada ibu, anak, saudara, dan lain sebagainya.
Bagaimana dan mengapa kita mempelajari konsep? Nah, pertanyaan ini tentu penting dikemukakan dalam kajian ilmu pengetahuan sosial. Membentuk konsep merupakan tugas intelektual dan itu mudah. Eh, di sekolah, peserta didik belajar konsep yang semakin abstrak sifatnya atau simbolis. Misalnya, mereka belajar tentang konsep keluarga. Di kelas rendah, mengembangkan pemahaman tentang keluarga dengan simbol. Sementara di kelas tinggi, dapat menggunakan diagram dengan menggunakan bermacam simbol untuk mempolakan keluarga dalam kaitan yang lebih luas. Membentuk konsep pada peserta didik ini tidaklah mudah. Hal ini disebabkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut ini diperlukan kemampuan memilih kelompok yang diobservasi berdasarkan satu atau lebih karakteristik umum agar dapat mengabstraksikan dan membuat generalisasi. Konsep dapat dipelajari dengan jika disertai mengemukakan sejumlah contoh yang positif. Misalnya mengemukakan tentang kota. Kita akan segera memahami jika disebutkan contohnya. Bicara kota mungkin kota Jakarta, Bandung, Denpasar, Surabaya, dan lain sebagainya. Nah, itulah konsep. Sekarang kita yang keempat, kita bicara tentang generalisasi. Generalisasi ini merupakan abstraksi dan sangat terkait dengan konsep. Cara yang paling mudah memahami generalisasi dalam hubungannya dengan konsep ini adalah dengan cara menelusuri proses terbentuknya generalisasi. Nah, ini menurut pendapat Suneke tahun 88 atau 1988. Atau dengan kata lain, generalisasi ini menunjukkan adanya hubungan di antara konsep dan berisi pernyataan yang bersifat umum, tidak terkait pada situasi khusus. Untuk membuat generalisasi, ini diperlukan minimal ada dua konsep. Bisa dari satu disiplin ilmu sosial atau dari disiplin ilmu sosial yang berbeda. Misalnya di bidang keilmuan sosiologi saja atau paduan dari sosiologi dengan sejarah atau dengan disiplin ilmu sosial lainnya. Kita ambil contoh, TNI atau Tentara Nasional Indonesia ini mempunyai cara mengatur hubungan interpersonalnya khususnya dalam hubungan hierarkis menurut jenjang kepangkatan. Dan di kelompok lain, misalnya pegawai negeri atau PNS, karyawan, dan lain sebagainya, mereka juga memiliki cara-cara tertentu mengatur hubungan interpersonalnya. Jadi generalisasinya bahwa setiap grup atau kelompok memiliki sistem norma untuk membimbing perilaku anggotanya. Nah, dari contoh ini menunjukkan terbentuknya generalisasi dari dua konsep dalam sosiologi, yaitu konsep pertama adalah konsep tentang grup atau kelompok dan konsep norma. Generalisasi dibentuk untuk membantu kita agar dapat memahami atau mengerti tentang dunia di mana kita hidup. Salah satu karakteristik bahwa bahan yang disajikan ini adalah bahan yang dipilih menurut sifatnya yang esensial. Materi IPS begitu luasnya mencakup berbagai aktivitas manusia dalam berbagai perspektif. Nah, oleh sebab itu, perlu ditentukan oleh guru sebagai pengembang kurikulum mengenai peristiwa, fakta, konsep, generalisasi yang mana yang dijadikan bahan pembelajaran yang mengacu pada tuntutan kurikulum. Materi yang disajikan dalam IPS itu merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial yang digunakan untuk tujuan pedagogis di sekolah. Nah, ini pendapat Edgar B. Wesley tahun 1952. Selanjutnya kita coba menelusuri beberapa peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi dalam KTSP IPS SD tahun 2006 di kelas rendah. Berdasarkan KTSP, mata pelajaran IPS yang merupakan satu kesatuan dalam tematik dirancang untuk mengembangkan pengetahuan,
pemahaman dan kemampuan atau kompetensi analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat dalam membentuk kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Nah, selanjutnya kita bicarakan tentang yang kelima, materi atau bahan kajian IPS untuk kelas rendah. Yang pertama, keluarga, peran keluarga, dokumen penting keluarga, lingkungan alam, dan lingkungan buatan di rumah. Subtopik ini bisa didekati dari perspektif yang berbeda dari kajian sejarah, geografi, dan sosiologi. Kita juga dapat menggunakan fakta-fakta berdasarkan perincian kurikulum atau menambahkan dengan fakta-fakta lain berdasarkan pengalaman guru dan peserta didik yang relevan. Dan memperluas pemahaman seperti kita mulai dari fakta. Yang pertama, peserta didik menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar rumah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membedakan benda-benda yang langsung dari alam dan buatan manusia di sekitar rumah. Kemudian yang ketiga, bertanya mengapa harus ada daftar tugas kebersihan sehari-hari peserta didik di rumah. Kemudian yang keempat, hak dan kewajiban peserta didik memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah. Kemudian konsep-konsep yang dapat digunakan antara lain rumah, anggota keluarga, silsilah keluarga, lingkungan alam, lingkungan buatan, meja, kursi, dan sebagainya. Atau bisa juga dikemukakan konsep-konsep pembagian kerja, peran sosial, tanggung jawab sebagai anggota keluarga, nilai-nilai dalam kelompok, tata krama, sopan santun, dan sosialisasi. Kemudian adapun generalisasi yang dapat kita persepsikan dari topik tadi bisa bervariasi dan beragam. Misalnya, setiap orang yang membutuhkan lingkungan alam dan lingkungan buatan untuk dapat hidup dengan layak. Kemudian generalisasi yang kedua, kelestarian lingkungan rumah sangat ditentukan oleh rasa tanggung jawab setiap orang sesuai dengan peran masing-masing di rumah. Nah, sekarang kita coba ambil topik yang lain, itu lingkungan sekitar rumah. Anggap denah dan peta lingkungan rumah. Peristiwa dari fakta-fakta yang dapat kita kembangkan yang menjadi bahan pengembangan materi yaitu sejarah pendirian rumah atau kepemilikan rumah. Yang kedua, gambar, denah, dan peta rumah serta simbol-simbol khusus untuk tempat penting. Kemudian ketiga, identitas rumah, yaitu nama jalan, RT RW atau di Bali namanya banjar, atau kelurahan atau desa, letak dan batas-batasnya. Kemudian yang keempat, keterangan tentang anggota keluarga dan tugas-tugasnya. Kemudian konsep-konsep yang dapat dikembangkan antara lain rumah, jalan, denah, peta, letak, RT, RW atau banjar, kecamatan, desa, jenis pekerjaan di keluarga, apakah dia TNI, apakah dia Polri, pegawai negeri, pedagang, pelajar, atau sebagainya. Kemudian generalisasi yang dapat ditunjukkan dari konsep tadi, yang pertama adalah rumah adalah bangunan yang dipakai untuk tempat tinggal orang-orang. Yang kedua, bentuk rumah di Indonesia berbeda-beda karena dipengaruhi oleh lingkungan, tradisi, dan perkembangan zaman. Nah, sekarang kita coba ambil topik yang lain tentang pekerjaan. Anggap yang ketiga kita pakai jenis-jenis pekerjaan. Peristiwa dan fakta yang menjadi dasar pengembangan materi pelajaran antara lain yang pertama, jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedua, sejak kapan peserta didik dan orang-orang mulai mengikuti pekerjaan itu. Kemudian yang ketiga,
tujuan orang bekerja. Nah, itu peristiwa dan faktanya. Kemudian, konsep yang dapat dikembangkan antara lain, karena bicara jenis pekerjaan, ada TNI, ada Polri, ada pegawai negeri, mahasiswa, pelajar, pedagang, dokter, waktu bekerja, pemenuhan kebutuhan hidup, tanggung jawab, tugas, dan lain sebagainya. Nah, itu konsep. Nah, sekarang generalisasi yang dapat kita ambil, yang pertama, bahwa setiap manusia perlu bekerja untuk dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Yang kedua, keinginan dan kebutuhan hidup hanya dapat dipenuhi melalui usaha dan bekerja keras. Nah, demikian beberapa contoh identifikasi peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi dalam pengembangan silabus IPS SD dalam KTSP di kelas rendah. Pengembangan kurikulum di kelas rendah sesungguhnya menjadi tanggung jawab guru yang langsung berhadapan dengan peserta didik. Oleh karena demikian, kewajiban sebagai guru di kelas rendah untuk mengembangkan materi sesuai dengan kondisi yang ada. Baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas kegiatan belajar 2 mengenai nilai, sikap, dan keterampilan intelektual, yaitu kemampuan analisis, personal, dan sosial dalam KTSP IPS SD kelas rendah. Terima kasih.